itu tuh dari wudhu sampai sholat itu rasanya kayak ada orang di belakang sini. Tengku nangis aku tiba-tiba. Aku tuh denger teman-temanku manggil aku denger teman-temanku megangi kanan kiriku, aku denger teman-temanku istighfar mi. Tapi aku nggak tahu istighfar piye. Yang gemeter, yang dingin, yang sakit itu cuma tangan kiri tok. Klimaksnya itu apa gitu? Aduh. Ini jangan katakan klimaks ya, karena ini menurutku gabungan dari 45 hari itu. Jadi yang memang yang apa itu? Yang terjadi itu sama 3 orang itu aja atau yang ya, lain juga? Sama 3 orang. Cuma 3 orang aja. Kami 3 orang itu. Itu selesainya gimana tuh? Selesai kita pulang baru selesai menurutku loh ya. Berarti selama 45 hari itu? Ya nggak selamanya sih, tapi awal itu kayak beruntun, bener-bener beruntun. Nah udah nih malam udah kelar. Pagi hari kita ada agenda untuk kenalan sama warga desa. Maksudnya ya kita ambil dari kasih terus RT RW apa segala macem kayak gitu kan ya. Nah setelah kalau ada acara gitu kan kita pakai yang namanya gedung balai desa. Nah gedung balai desa itu ada lantai 1 ada lantai 2. Kita kan bebersih dulu kan karena malamnya ada acara, kita bebersih dulu. Nah sama si temanku satu kamar nih, dia bukan termasuk yang 3 aku ya. Kita lagi duduk capek kan, duduk santai biasa. Belakang itu kan gudang. Belakang Gini. Jadi kita istirahat di lantai 1. Lantai 1 itu di ruang tengah lah, let's say. Terus belakangnya ada gudang. Ada lorong untuk ke gudang. Ya. Bayangkan situasi ini kalau ada visualnya enak nih. Oke, kita duduk di situ di belakang kami itu kan pintu nih. Kalau balai desa pintu belakang dikunci dan belakang itu gudang, pintu dikuncinya dari dalam loh ya. Itu otomatis nggak ada orang yang bisa masuk dari belakang, ya kan? Iya. Nah di situ ada yang ludah kopiku. Nyebut brand. Ya ini permen kopi. Permen kopi nanti di itu ya disensor ya. Oh, iya. Permen kopi yang Ludah. ludah permen kopi. Jadi, dari belakang. Aku duduk di sini ya. Dari belakang. Tagi Rocky apa Jal? Ngeludah kopi lu? Enggak ada. Enggak coy. Permen kopi. Ya. Diludahin dari belakang dari gudang. Ada yang buang permen ngeludah gitu kan? Gitu. Yang lihat aku sama temanku. Berarti permennya terbang gini. Terus di depan. Ya teman-teman yang lain kan masih sibuk ya, karena mereka masih kursi dilap-lap, ngangkat gitu ya. Kita duduk berdua, kita lihat itu, gitu. Terus kita otomatis langsung lihat-lihatan gitu. Iya. Terus kamu ada rasa gitu aja. Benih-benih cinta. Enggak cewek soalnya. Oh, cewek. Kalau cowok? Beruntungnya enggak ada yang cinlok di pos kosan. Oh iya. Terus gimana? Oke. Kita kan lihat-lihatan gitu ya. Kita lihat-lihatan. Udah kan enggak mau bikin heboh teman-teman yang lain kan. Aku karena aku udah capek lah kayak gini terus. Dengan sok gagahnya, aku ke belakang. Gudang tak liatin nggak ada orang. Pintu dapur ini kan dapur punyanya balai desa, terus pintu itu kekunci. Aku tuh kayak jengkel gitu. Kamu positif aja ya, mungkin orang iseng gitu apa loh. Gimana ya, orang iseng tapi kok nggak ada suara apa-apa. Masa dia mau sih ngumpet di dalam gudang segelap itu untuk hanya mengerjai kami kayak gitu. Nanggung ya mas. Kalau mau ngerjain tuh jadi sekalian buang seplastik gede permennya. Itu kan bisa buat suguhan buat nanti malam kan ya? Enggak, itu cuma 1 butir udah dimakan loh. Nanggung. Rudi. Mungkin hantunya itu suka begadang. I don't know, I think so. Analogi kamu, aku suka cara berpikir kamu bunda. Bagus kan? Aku suka gini. Gimana aku selalu memberikan sugesti positif sama aku. Udahlah, kejadian kayak gitu mungkin kamu terlalu euforia, mungkin dia memang suka permen atau apa ya udah. Kalau prinsipku segini, ya udah, kalau kamu ada ya udah, silahkan ada, yang penting nggak ganggu aku gitu aja udah ya. Sampai di malam kedua aja di situ masih ada beruntun lain juga. Pernah kayak gitu juga di dalam mobil abis nonton konser, bayangkan.
nakal ya, anak KKN nonton konser di dalam mobil. Jadi gini, Ini di ini lain KKN lagi. di desa tapi ada konser. Enggak, konsernya di kotanya. Jadi kita harus keluar desa dulu nih, Oh, di banget. alun-alunnya. Ya, Jauh ya berarti. Jauh nggak sih? alun-alun Batang gitu. Waktu konser Kalau di setauku Kempot, tuh kalau Batang itu kan yang desa itu kan kalau baru masuk perbatasan Batang. Tapi dari perbatasan ke kota itu kan jauh kan. wow. Kita kalau mau ke kota kamu itu ke 1 sampai 2 kota jam. Cuma buat nonton konser. Iya, because kita nggak ada hiburan. Menurutku ya, kita nggak ada hiburan di sana. Jadi ada konser. Kalau kita hidup di Semarang kan apa kayak Sela dateng atau apa dateng di kampus-kampus kayak gitu kan. Itu yang ada namanya, di Kempot konser, seneng banget kan. Ya. Kita sama teman-teman nih satu mobil kan. Kita kalau keluar desa itu ada karena ini Kabupaten Batang, throwback lagi. Ini kan Kabupaten Batang. Kabupaten Batang itu ada yang namanya Alas Roban. Pinter sekali. Nah, di kecamatan yang aku tempati itu berbatasan langsung dengan Kabupaten Kendal. Kabupaten Kendal itu punya hutan jadi yang sangat luas. Sebenarnya itu pohon punyanya Kabupaten Kendal, tapi secara administratif orang-orang di kecamatan itu ikutnya Batang, gitu loh. Nah, jadi kita kalau mau keluar desa nih harus lewat yang namanya hutan jati dulu, bener-bener itu sepi. Itu berapa jaraknya, berapa jauh? Kalau motor 3 menit sih. Aku pernah ngitung 3 menit sih. Tapi itu yang bener-bener gelap. Roh kayak dalan, roh dalan arep ning Kaliwungu. Kamu lihat jalan yang pernah ke Kaliwungu. Iya. Ya seperti itulah. Kayak Cagar Alam. Oh, tahu. Itu jalan kalau mau masuk dan keluar di Ini hutan desa. semua ya berarti kiri kanan ya. Ya, betul sekali Bapak. Jadi waktu itu kita Yang pulang lewat nonton itu- konser. Sebelumnya waktu mau nonton konser si katakanlah temanku itu ngasih lihat video jump scare pocong gitu. Aku tuh udah bilang, kamu nggak usah kayak gini. Semakin kamu ngerjai aku, mereka tuh merasa terpanggil. Aku udah memperingatkan dia sejak dia berangkat. Nah, berangkat dia ngerjain aku, pulangnya tiba-tiba lampu mobil dimatiin dong. Ini mobilnya siapa nih? Nah, mobilnya salah satu perangkat desa. Oh, jadi kayak join Iya. party gitu ya. Ya maksudnya kita mau kenal lah sama perangkat desa di situ. Oke, karena nggak tahu kenapa itu mobil dimatikan. Aku nggak tahu kenapa feelingku tuh jelek banget di pertigaan sebelum masuk ke desa. Kita udah masuk desa nih, ini jalan ke sini. Kita kalau mau masuk desa sini, udah masuk desa nih, nangis lagi. Why I am crying, I don't know why. Nangis lagi sampai berhenti mobilnya dan ketawa lagi. Capek aku tuh ya, kamu tuh nggak usah kayak gitu. Udah lanjut lagi. Jadi katakanlah 3 malam berturut-turut dengan paginya ada permen kopi, aku udah kayak ya Allah, masa kayak gini sih. Capek, bener-bener capek. Tuh kamu tuh nggak kehabisan cairan dalam tubuh atau gimana sih? Enggak, soalnya kegiatannya cuma Aku masak. bingung loh, bener. 45 hari loh. 45 hari, 3 hari, iya yang pertama aja, yang kedua, ketiga, maksudnya selanjutnya alhamdulillah fine aja. Oh, cuma 3 hari berarti. Cuma yang di Menurutku awal-awal ya, aja. menurutku iya. Terus itu di awal-awal tadi. Nah ini nih. Aku mengalami satu kali ada tetanggaku yang meninggal. Ini di KKN, masih di KKN? Masih di KKN. Masih di KKN. Ah. Jadi ada warganya yang meninggal. Terus? Malam-malam nih. Meninggal gitu karena aku sudah berpengalaman seperti itu. Mau ikut takziah sebenarnya nggak boleh sama teman-teman. Tapi cuman takziah ya, aku niatnya ibadah, aku bilang gitu. Sombong kan aku. Udahlah ikut takziah. Habis pulang kita makan malam. Di meja makan kita duduk berempat doang. Nggak nangis, ini nggak nangis lagi. Cuman ini jadi eksternalnya malah. Jadi anjing tuh nggak tahu kenapa ya, ngolong aja, rame banget. Suaranya ngolong. banyak atau banyak coy. banyak Sekali. Berarti tetangga-tetangga itu pada punya anjing? I don't know, nggak tahu juga.
Aku belum pernah lihat ya. Apa Aku sih belum pernah lihat tetanggaku punya anjing. Atau aku yang kurang main aja ya. apa mungkin anjing hutan gitu liar. Nggak tahu juga. Nggak tahu wes. Setauku, pokoknya itu lolongan anjing itu panjang dan banyak. Dan aku mengkonfirmasi teman-temanku ya. Kamu denger nggak? Aku bilang gitu. Ya, iya, ya wes lah. Yo piye. Yo pancen ya emang alam tuh kayak gini. Mereka punya feelingnya masing-masing. Dia bilang. Ya wes lah, ya udahlah ya. Ya udah, aku mencoba untuk tenang. udah. Ya wes lah, ya udahlah. Aku cuma ya udahlah, selain itu aku bisa apa sih? Ya udahlah, cuma ya udahlah gitu yang bisa saya lakukan selama itu. Itu aja ya. Oke. Ini kita ada durasi gitu nggak sih? Bebas sih sebenarnya. Bebas aja ya. Cuma aku mau tanya nih soal yang KKN tadi. Itu akhirnya ketemu nggak? Maksudnya permasalahannya itu di mana? Karena ada kejadian-kejadian kamu sama temenmu karena kamu melanggar apa karena kamu sembrono apa akhirnya ketemu nggak? Enggak. Ketemu. Karena kami akademisi ya, kami selalu berpikir positif. Maksudnya ya udahlah, kalau ada kejadian gitu ya udahlah, dia udahin aja semuanya. Cuman ketika KKN itu cerita itu benar-benar ditutup. Maksudnya itu benar-benar jadi aib kami kayak gitu loh. Karena takutnya nanti terus disukai emang angker, takutnya menimbulkan stigma seperti itu untuk desa yang kami tempati. Jadi ya udahlah bener-bener kata ya udahlah untuk mengatasi masalah itu. Dan penyebabnya apa juga kami nggak tahu. Oh ya, satu lagi nih, jadi di posko kami itu ada lukisan macan. Itu miring, kalau dibenerin dia miring lagi, padahal paku itu udah dipindah. Emang mereka mungkin dia sukanya miring atau gimana, nggak tahu. Gambar macan dan dia miring Terus gini. di tembok kan dipajang kan. Gitu. Soalnya aku pernah tahu beberapa cerita sih. Kalau ada kayak kejadianmu ini, biasanya memang ada rentetan masalahnya itu di mana gitu loh. Mungkin ada tapi ya, kamu aja nggak tahu. Aku iya. Karena Mungkin. aku anaknya ya udahlah ya. Banyak ya udahnya aja sih ya Allah. Udah ya udah. Oke gitu. Ini KKN Demi. KKN tuh menakutkan. Enggak semuanya. Tapi saya belum pernah ngerasain yang namanya KKN. Nanti sebentar lagi Anda yang sabar ya. Sepertinya enggak ada. Enggak ada. Aku nggak mau KKN nih. Kamu kenapa? Iya. KKN. Tunggu kedatangan kami. Berarti ini ada series KKN 1, KKN 2 kayak gitu ya. Aku tuh jadi kayak aduh apa iya ya KKN Desa Penari itu benar-benar ada. Aku sampai mikir kayak gitu loh. Aku kira itu kan fiksi ya. Ya menurutku itu juga fiksi. Aku ingin bertanggapan kalau pengalamanku itu katakanlah itu tuh fiksi aja. Aku nggak mau benar-benar itu terjadi, tapi itu terjadi ya aku. Iya. Terus gimana ya? Nggak tahu, aku jadi ya udah balik lagi. Ya udahlah ya. Ya wes lah. Kalau udah terjadi ya udah. Udah. Aku bayanginnya sih gini sih, kayak ya katakanlah itu tadi kesurupan kan. Kayak tiba-tiba aku bisa mendengar semua orang di sekitarku bisa mendengarkan apapun. Tapi aku sendiri nggak bisa ngontrol badanku gitu loh. Aku nggak bisa bayangin sih perasaan kayak gitu tuh. Kalau aku mungkin ya, kalau aku takut sih pasti. Karena kan ini badan tuh gerak sendiri loh, ngomong sendiri, tapi kita sadar. Tapi kita nggak bisa ini. Tahu kayak gitu. Iya kan? Nah, aku nggak bisa bayangin di situnya sih. Menurutku itu hal yang menakutkan. Untuk aku pribadi. Terus habis kayak gitu ya, habis aku teriak-teriak nangis apa segala macam itu, kalau udah selesai itu badan lemes. Habis itu pegel semua karena dipegangin itu. Habis lemes gitu, aku bapaknya ada yang gendut gitu paling ya. Terus tangannya di sini kan. Ailah. Enggak gitu juga, Pak. Iya. Iya. Ini ada lagi nggak kira-kira? Ada lagi. Aduh. Yang paling berkesan selama hidupnya.
selama hidupnya. Berapa tahun Kak Umi? 22. 22. Selama 22 tahun. Masa sih cuman Iya, itu pengalaman horornya, mistis. Masa mau dibahas sekali aja, sekali ini? Ya, yang menurut Kak Umi paling berkesan aja deh. Paling bisa diingat, yang memang ingat terus. Oh, ya. Gitu loh. Enggak paling berkesan, cuman terjadi beberapa bulan yang lalu. Setelah bukan berkesan ya? Tapi kayak yang baru-baru ini gitu dan ya. Aku merasa kayak iya gitu. Lumayan. Iya, saya rasa semua orang tuh kerasa kalau misal ada kayak hal kayak gitu. Kerasa pasti, feeling iya pasti, saya yakin itu. Cuman untuk lihat terus berkomunikasi apalagi itu kan hanya orang-orang tertentu. Ini aku kerasa doang. Ini karena kampusku itu di salah satu bukit, salah satu gunung di kota Semarang nih. Dan posisi aku yang katakanlah nggak deket banget, setengah jam lah dari kampus. Oh, rumah sama kampus tuh jaraknya setengah jam kayak gitu. Jadi ya mau ya nggak mau memang harus pulang pergi, nggak usah ngekos, maksudnya kan deket kan. Jadi karena ada salah satu kenapa Pak tiba-tiba hilang, heran. Aku pengen batuk tapi takut kalau dikira ODP. Oh gitu. Oh, Anda ODP, Anda dari luar kota Semarang. Wah, hati-hati. Jangan deket-deket nih. Aku tuh bukan ODP ya. Oh iya udah. Ya lanjut. Itu banget sih. Apaan sih? Apa sih? Yeah. Sampai mana sih? Sampai yang nggak usah ngekos. Oh ya, nggak usah ngekos. Maka saya harus pulang pergi meskipun itu pulang ada kegiatan di kampus sampai malam. Nah, ada satu malam itu masih sore sih, jam 10 malam. Nggak malam-malam banget. Jam 10 malam. Jam 10 malam. Menurutku ya larut. Ya karena biasanya aku kegiatan di kampus sampai jam 12, jam 1 gitu kan. Jam 10 tuh menurutku nggak malam-malam banget. Oh. Masih ada orang lewat lah. Oh iya. Lanjut. Nah, ada satu jalan nih di apa namanya? Ini sebut nama tempat gitu kan sih? Iya boleh. Enggak apa-apa kan. Jadi ada jalur Gunung Patis Boja katakanlah gitu. Jadi saya lewat salah satu jalan raya itu dan kiri jalan itu ada satu rumah satu doang nih. Dan itu rumah tuh ada tulisannya dijual sampai sekarang nggak dilepas. Belum laku berarti. I think so. Karena menurut om saya, kenapa rumah itu susah dijual? Riwayatnya rumah itu ada pembunuhan berantai. Jadi orang sekeluarga di situ gitu. Aku pernah dengar tuh ceritanya. Ya lanjut. Aku juga pernah sih. Tapi kan aku cerita itu tuh aku belum tahu. Aku mengalami itu aku belum tahu ceritanya. Nah, kebetulan ayahku lagi keluar kota nih. Keluar kota, otomatis aku cuma di rumah sama aku, adikku sama ibuku doang kan. Aku di rumah bertiga doang. Aku pulang sampai di rumah satu itu tuh. Itu posisi habis hujan. Nah, terus sebenarnya aku kalau ada kegiatan gitu aku nggak pernah minta dianterin pulang sama pacarku, tapi nggak tahu kenapa malam itu aku minta dianterin pulang. Dan dianterin pulang pakai 2 motor nih. Pacarku di belakang, terus aku liatin di spion, kok lampunya mati, padahal sebenarnya dia nyala, itu motor nyala sini. Ya udahlah mas, anterin sini aja, aku tak pulang sendiri, kasihan nanti kalau kamu malah nggak bisa lihat, lampunya mati ya kan gitu kan. Baliknya malah kasihan. Ya udahlah ya, masnya pulang, aku pulang, nggak jadi dianter nih. Itu udah feeling gak enak dari mau pulang dari kegiatan. Oh berarti pisahnya itu sebelum melewati rumah yang kosong itu. Iya, betul. Jadi aku posisi sendiri setelah pisah sama mas itu, langsung aku pulang lewat si rumah itu. Nah, waktu itu aku pakai jaket karena zipernya rusak, maka jaketnya aku balik nih. Yang depan di belakang, yang di depan. Terus ini dibalik lah ya, kayak gini dibalik. Enggak mau praktek aku. Baiklah. Enggak mau, bro. Ya terus gimana? Secara nalar. Kalau kayak gitu yang hangat yang harusnya di depan ya. Yang di belakang karena nggak ada jaket nih, karena bolong kayak begini, harusnya dingin ya. Di belakang harusnya dingin ya Pak. Iya.
itu nggak tahu kenapa itu kayak anget gitu loh. Yang belakang. Sampai di rumah itu kayak kamu boncengin orang kerasa nggak sih? Jangan pacarmu itu yang di belakang. Oh jangan. Jadi iya. Jadi Mas dia udah sampai sini aja ya. yaudah deh Masnya aku pulang. ikut. Ternyata bonceng di belakang. Iya jangan-jangan. Gini. Si bangsat ceritanya. Ya, udah lanjut ya. Sebelah aja mulutku. Jadi gitu teman-teman, kalau habis kata kasar belakangnya harus Nggak boleh ya. astagfirullahaladzim. Nggak boleh ya. Tapi nggak boleh sih Astagfirullahaladzim. sebenarnya. Nggak boleh ya. Supaya dua malaikat yang nyadat. Nanti bingung. Ya, Di unsend nanti. ya, gimana. Iya. Oke, lanjut ya. Lanjut. Aduh, jadi bego lama-lama di sini. Sampai mana sih tadi? Oke. Sampai rumah. Habis Itu rasa- Belakang anget. Sampai rumah yang biasanya aku parkir motor, bebersih muka, terus tidur, itu enggak. Aku sampai rumah, aku taruh helm, aku duduk di ruang tamu. Ruang tamu itu jadi pokoknya bisa lihat pintu kamarnya ibu aku. Intinya gitu. Kalau aku di ruang tamu, aku bisa lihat pintu untuk masuk ke kamar ibu aku. Oh. Kayak gitu. Karena aku I see. merasa ada yang ikut aku merasa kan ya. Merasa, semoga saja tidak. Aku HP-an di depan. Aku bilang gini, melu woh, dolan no, neng rasanya lu tekan jeruk. Terus aku diem lagi, HP-an lagi, masih aja anget ini punggung tuh. Terus aku bilang lagi, wes, nanti ada translate-nya ya di bawah. Ya. Wes, aku kesel, aku pengen resek-resek, kue balio wes bener. Aku bilang gitu. Nah, karena aku ngomong sendirian di ruang tamu, ibuku posisi lagi tidur kan. Ibuku bilang, "No, gitu. Dalem. Ngomong bisa apa buatan no?" Aku bilang gitu. Karena aku kalau mau cerita kayak gitu takutnya ibuku juga parno karena ayah lagi nggak di rumah kan posisi. Oh iya. Terus aku udah diem aja. Jadi cuma berdua nih. Bertiga sama adikku. Oh, bertiga. Tapi adikku masih kecil kan. Udah diem aja, aku nggak cerita soal itu. Udah kayak gitu. Aku masih HP-an tetap. Nah, ini kalau kamu main HP gini kan, kamu kan punya ekor mata nih. Kamu meskipun kamu lihat ke sini, tetap kamu bisa lihat sekelilingmu sini kan? Iya, Ya kayak di sudut mata gitu. Kamu ya. punya ekor mata kan? Gini, tapi kamu bisa lihat sekeliling gini. Iya. Nah, itu tuh kayak ada bayangan hitam gitu masuk ke kamar ibuku. Set gitu. Itu bukan kayak belek gitu, bukan. Sialah, enggak. Bukan ya. Enggak, Bapak, astagfirullahaladzim. Semoga saja sih belek ya, Ya mikirnya semoga gitu. aja belek. So, abis itu aku juga cuci muka sih. Setelah si bayangan itu katakanlah lewat masuk ke kamar ibuku, ini punggung udah enak, enteng, dingin kayak gitu. Rasanya kayak dia udah pergi gitu loh. Setelah aku mengucapkan wes balio, wes bengi, aku kesel tur. Gitu. Udah. Setelah itu aku hari selanjutnya tuh aku baru cerita sama orang tuaku setelah bapakku pulang. Si bapak pulang aku cerita, terus omku juga waktu itu lagi denger. Lah barulah di situ aku tahu kalau si rumah itu pernah ada perang dibantai sekeluarga di situ. Oh jadi sekarang kalau mau pulang malam-malam udahlah mending aku tidur di kos temen gitu. Begitu Pak. Ya, gitu. Ya. Gitu. Itu yang baru ini gitu ya. Ngomong-ngomong soal rumah itu, aku juga ada cerita sih. Kalian nggak ada niatan ekspedisi ke rumah itu? Sebenarnya ada. I challenge you. Tapi takut. Bukannya takut. Hak Takut. milik. Enggak sih, takut iya. kalau dingin. Kayak gini kan. Jadi teman-teman, itu rumah tuh posisinya tuh kayak benar-benar di tengah kebun gitu loh. Apa ya? Tengah kebun. Ada banyak pohon-pohonnya gitu kan. Pokoknya Tapi benar-benar di pinggir jalan raya gitu. Di pinggir jalan raya. Dan cuma jadi satu. ini jalan, terus ada tikungan kan setelah rumah itu iya, kan. bener. Nah rumah itu tuh sebelum tikungan itu, kalau dari Gunung Pati. Nah itu ceritanya gini. Dulu almarhum bapakku itu kan dulu sering nganter almarhumah mbahku juga, almarhum juga, Ya. ke pasar Gunung Pati. Itu dulu. Ya.
jam berapa ya, mungkin sekitar jam 4 subuh nganter Mbah Utiku ke pasar gitu ya. Iya. Terus biasanya Mbah Uti itu nanti pulangnya naik angkot paginya. Yes. Kayak beli-beli sayur gitu loh. Terus kan otomatis setelah nganter Mbah Utiku kan almarhum bapakku kan pulang sendiri kan naik motor kan. Iya. Nah, pas di Itu siang apa malam sih? itu subuh. Oh iya, jam 4 Subuh. pagi ya? Jam 4 pagi. Nah, pas di rumah itu, jadi mau sampai rumah itu tuh, dulu itu di tikungannya rumah itu tuh ada kayak pohon apa itu namanya? Aku lupa, kayak kelapa gitu. Dulu tuh ada pohon kayak gitu kata bapakku. Lah waktu lewat situ, pas di rumah itu tuh kayak banyak kelelawar keluar dari rumah gitu loh. Berani. Itu pertama. Nah, akhirnya itu kan mengganggu pandangan ini ya. Merinding. Aku ora. Aku biasa aja. Katanya gini. ada yang ikut, ada yang nimbrung kayak gitu loh. Iya, mungkin. Gini ya. Jadi keluar dari rumah itu tuh kelelawarnya keluar dari rumah kan. Nah, terus pas ngelewatin pohon itu tadi yang aku ngomong, itu pohon apa ya? Lupa. Itu tuh habis kelelawar langsung ada kepala palasik. Pala. Anjir. Tahu palasik nggak? Enggak, apa sih? Kepala 6. Kuyang. Bangsa. Aduh, diam lah. Jangan kayak gitu. Pala yang hanya Terus, organ-organ. Organnya tapi organ Stop tunggal. it. Campur sari, Pak. Mohon maaf. Enggak serius. Nggak serius. Jadi habis kelelawar. Jadi bayangin sendiri deh. Enggak mau. Udah. Naik motor aku sendiri. tiap hari lewat situ, coy. Masa aku suruh bayangin? Gila Dia Anda. kelelawar. Pertama kita kelelawar loh. Habis Aku gak mau denger. Kupingku kelelawarnya banyak. ketutupan helm proyek. Gak mau denger. Nah, habis kelelawar langsung tuh eng. Gitu lah. Jadi bayangin sendiri deh teman-teman. Pokoknya gitu. Aku nggak tahu, nggak kuat, aku nggak kuat bayangin. Udah aku nyerah. Aku nggak mau diliatin. Udah nggak pengen punya. Enggak, mungkin apa itu juga zaman dulu sih. Mungkin sekarang hantunya juga udah pindah Iya. kemana gitu. Tidak suka seperti itu. Kira-kira ada lagi nggak selain itu? Itu dulu aja ya. Itu dulu aja ya. Ya, itu deh. Terima kasih buat Kakak Umi yang udah mau berbagi cerita. Mungkin lain kali kalau kita nggak ketemu lama nih, setelah hari ini Kakak Umi punya cerita horor lagi, Bisa bisa diceritakan sharing lagi. ke kita juga, ke sharing ke kita lagi gitu. Ya teman-teman, terima kasih yang udah nonton video ini Ya. sampai habis. Mungkin ini videonya bakalan dibagi jadi dua ini sih, Dua video atau dua konten gitu ya. dua video, video. karena durasi ya. Jadi mungkin ini durasi kedua dan yang tadi durasi pertama. Kok durasi apa? Part pertama dan kedua gitu. Partai, Mas. Ya. Terus teman-teman jangan lupa subscribe di channel kita Palasi Kanter. Bisa kepoin ke channelnya Kak Umi juga. Apa namanya? Jalan Aku lupa deh. Jajan Murah. Channel Jajan Murah. Terus follow juga Instagram Palasik. Instagramnya Kak Umi juga. Umi Kurniasih. Ya, nanti di bawah. Gitu aja sih teman-teman. Yang suka bisa like, bisa komen, bisa subscribe. Kalau nggak suka ya udah. Oh iya, mau menegaskan sekali lagi, ini bukan apa ya, ini pokoknya based on pengalaman pribadi saya saja yang saya alami gitu. Bener-bener pengalaman pribadi Bapak Ibu sekalian, pemirsa, teman-teman kayak gitu. Jadi yang mau berasumsi mau gimana juga, pokoknya kalau mau hujat aja nih di kolom komentar. Siap nanti adminnya baca. Semakin kita viral, semakin kita bahagia. Iya. Bahagia karena dihujat. Gitu kamu. Bukan. Oke, gitu aja teman-teman. Sekian dari kami, aku Yuda, Saya Umi. Saya dan Daniel. ada Daniel. Kita bertiga undur diri dulu, sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye. See you.